Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 program studi pendidikan agama Islam kelas 1B. Sebelum menuju ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu sebagai berikut. Filsafat Fenomenologi oleh kelompok 10 pendidikan agama Islam kelas 1B. Sebenarnya, apa sih itu filsafat fenomenologi? Kita mungkin seringkali mendengar atau bahkan kita sendiri seringkali mengatakan kata fenomena. Namun, apakah kata fenomena tersebut artinya atau maknanya itu sama dengan filsafat fenomenologi? Pengertian fenomenologi. Kata fenomenologi dalam bahasa Indonesia berarti ilmu tentang fenomena. Kebanyakan orang-orang mengartikan jika fenomenologi itu adalah gejala. Namun, kita seringkali lupa kalau kata fenomenologi sendiri itu merupakan salah satu istilah yang terdapat di dalam ilmu filsafat. Lebih-lebih, fenomenologi sendiri merupakan salah satu aliran filsafat yang sangat berpengaruh pada abad 20. Dalam Kamus Oxford, fenomenologi itu diartikan sebagai suatu yang tampak atau yang menampakkan diri. Jadi, fenomenologi berarti apa saja yang nampak dan dapat dikenali melalui indera manusia. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, phenomenon, suatu yang tampak, dan logos berarti ilmu. Kata ini ditemukan pada awal abad 20 oleh Edmund Husserl. Fenomenologi dapat digolongkan menjadi dua pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam pengertian yang luas, fenomenologi diartikan sebagai ilmu tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak. Dalam hal ini, fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Sedangkan dalam arti yang lebih sempit, fenomenologi diartikan sebagai ilmu tentang gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita. Dari semua pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan apa itu fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat kuat untuk mengetahui yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Tokoh-tokoh fenomenologi. Yang pertama, Edmund Husserl. Husserl adalah seorang ahli matematika, namun kemudian beliau berbalik arah ke filsafat karena menurut beliau metode matematika gagal menyajikan pengetahuan yang benar dan mendalam. Ia menyebutkan bahwa fenomenologi merupakan metode dan ajaran filsafat. Sebagai metode, fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga sampai pada fenomenologi yang murni. Sebagai filsafat, fenomenologi memberi pengetahuan yang perlu dan esensial tentang apa yang ada. Atau bisa kita katakan bahwa fenomenologi harus dikembalikan ke objek tersebut. Husserl mengajukan dua langkah yang harus ditempuh untuk mencapai esensi fenomena, yaitu metode epoche dan eidetic vision. Yang kedua, Max Scheler. Ia menyebutkan metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas. Ajaran Scheler terfokus kepada tiga hal yang mempunyai peranan penting dalam pengalaman fenomenologis, yaitu fakta natural, fakta ilmiah, dan fakta fenomenologis. Fakta natural berasal dari pengalaman indrawi dan benda yang nampak dalam pengalaman biasa.
fakta ilmiah mulai melepas diri dari penerapan indrawi langsung dan semakin abstrak. Sedangkan fakta fenomenologis merupakan isu intuitif yang merupakan hakikat dari pengalaman langsung. Dia tidak terkait dengan ada dan tidaknya realisasi di luar. Yang ketiga, Maurice Merleau-Ponty. Menurutnya, bahwa semua pengalaman perseptual membawa syarat esensial tentang suatu alam di atas kesadaran. Oleh karena itu, deskripsi fenomenologi yang dilakukannya tidak hanya berurusan dengan data rasa atau esensi saja. Akan tetapi, menurutnya, kita melakukan perjumpaan perseptual dengan alam. Ia juga menegaskan bahwa perseptual itu sangat perlu untuk mencapai yang real. Yang terakhir, Alfred Schutz. Teori fenomenologi menurut Alfred Schutz mengatakan bahwa fenomenologi tertarik dengan mengidentifikasikan masalah dari dunia pengalaman indrawi yang bermakna. Suatu hal yang semula terjadi di dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Menurutnya, cara mengidentifikasikan makna luar dari arus utama pengalaman adalah melalui proses tipikasi, yaitu proses pemahaman dan pemberian makna terhadap tindakan akan membentuk tingkah laku. Karakteristik filsafat fenomenologi. Filsafat fenomenologi sendiri itu memiliki beberapa karakteristik. Di sini saya akan menjelaskan di antara beberapa karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu fenomenologi berkecenderungan untuk menentang atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui pengamatan terlebih dahulu. Juga menentang sistem besar yang dibangun dari pemikiran spekulatif. Jadi, di sini itu sudah sangat jelas dikatakan bahwa fenomenologi itu harus berdasar pada kenyataan. Tidak sembarangan bisa diterima begitu saja. Mudahnya, fenomenologi itu menentang sesuatu yang berdasarkan katanya tanpa ada bukti nyata, tanpa melalui pengamatan. Menolak suatu pemikiran spekulatif. Pemikiran spekulasi yaitu pemikiran yang mengada-ngada. Yang kedua, mengacu pada kenyataan. Seperti pada poin pertama yang sebelumnya, yang berarti bahwa filsafat fenomenologi itu menolak sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang tidak pada kenyataan aslinya. Yang ketiga, fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivisme, yang dimana tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha untuk menggali dan mencari tahu makna di baliknya. Yang keempat, menekankan aspek-aspek subjektif dari tingkah laku manusia. Jadi, peneliti di sini akan mencoba masuk di dalam dunia konseptual subjek agar mengerti bagaimana dan apa makna yang mereka konstruk di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan di sini peneliti harus memegang teguh prinsip. Prinsip apa? Yaitu prinsip menemukan permasalahan. Nah, itu tadi beberapa karakteristik dari filsafat fenomenologi. Kelebihan fenomenologi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya, dengan tidak memanipulasi data, aneka macam teori, dan pandangan. Yang kedua, fenomenologi mengemukakan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Yang ketiga, fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisahkan dari objek lainnya. Kekurangan fenomenologi. Yang pertama, tujuan fenomenologi
untuk mendapatkan pengetahuan yang murni objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan. Maka, tujuan fenomenologi merupakan suatu yang absurd. Yang kedua, pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai atau value free tetapi bermuatan nilai atau value bound. Contoh berpikir filsafat fenomenologi. Para wali dan sunan dalam membentuk corak kebudayaan yang lama tidak dihilangkan dengan alasan agar masyarakat tidak terlalu kaget dengan perubahan. Dengan demikian, ajaran Islam dapat diterima dengan mudah dan tanpa ketakutan. Contohnya yaitu tahlilan. Tahlilan adalah acara doa bersama yang dilakukan di rumah keluarga orang yang meninggal, yang diikuti oleh keluarga yang berduka, para tetangga, dan sanak saudara orang yang meninggal. Tahlilan dimulai pada hari pertama di mana orang yang bersangkutan meninggal, biasanya pada malam hari setelah salat maghrib atau salat isya. Dalam pelaksanaannya, dibacakan ayat-ayat dari Al-Quran, terutama surat Yasin, dari ayat pertama hingga ayat terakhir. Doa-doa agar sang almarhum dan almarhumah diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya, serta sholawat atau salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Acara tahlilan ini lazimnya diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu diadakan pula tahlilan untuk memperingati 40 bahkan hingga 1000 hari kematiannya. Yang kedua, ziarah. Dalam agama Islam dikenal tradisi ziarah. Ada orang yang menyebut ziarah sebagai nyadran atau nyekar. Tradisi nyekar ini merupakan peninggalan prasejarah yang paling kental dalam tradisi Islam sekarang, yakni berkunjung ke makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah agar iman Islamnya diterima oleh Sang Pencipta dan dihapuskan segala dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Yang ketiga, sekatanan dan grebek maulid. Upacara sekatanan diciptakan Sunan Bonang dalam rangka menyambut hari Maulud Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Nah, jadi gimana teman-teman? Sampai di sini, apakah sudah paham? Semoga sudah ya. Nah, untuk mengingat kembali dan mereview kembali, dan agar teman-teman lebih paham lagi apa yang sudah didapat dari awal video sampai saat ini, maka di sini kami akan memberikan kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Fenomenologi adalah sebuah aliran yang berpendapat bahwa hasrat kuat untuk mengerti yang sebenarnya dapat dicapai melalui pengamatan terhadap fenomena atau pertemuan kita dengan realita. Yang kedua, tokoh-tokoh filsafat fenomenologi. Yang pertama yaitu Edmund Husserl. Menurut beliau, fenomenologi merupakan metode dan ajaran filsafat. Yang kedua yaitu Max Keller. Menurut beliau, metode fenomenologi sama dengan cara tertentu untuk memandang realitas, yaitu terfokus pada fakta natural, fakta ilmiah, dan fakta fenomenologis. Yang ketiga yaitu Maurice Merleau-Ponty. Menurut beliau, pengalaman perspektual membawa syarat esensial tentang suatu alam di atas kesadaran. Menurut beliau, fenomenologi tidak hanya berurusan dengan data, rasa, atau esensi saja. Akan tetapi, menurut beliau, kita melakukan perjumpaan perseptual dengan alam. Dan yang terakhir yaitu menurut Alfred Scott, fenomenologi tertarik dengan pengidentifikasian masalah dari dunia pengalaman indrawi yang bermakna. Suatu hal yang semula terjadi di dalam kesadaran individual kita secara terpisah dan kemudian secara kolektif di dalam interaksi antara kesadaran-kesadaran. Dan yang ketiga yaitu karakteristik dari filsafat fenomenologi.
fenomenologi itu cenderung untuk menolak atau meragukan hal-hal yang diterima tanpa melalui pengamatan terlebih dahulu. Jadi, harus benar-benar mengacu pada keaslian dan kenyataan. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Sebagai metode keilmuan, fenomenologi mendeskripsikan suatu fenomena dengan apa adanya. Tidak ada yang namanya manipulasi data. Jadi, fenomenologi itu sudah benar-benar teruji kebenarannya. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut tanpa ada pengaruh dari manapun, maka fenomenologi merupakan suatu yang absurd. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang filsafat fenomenologi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami mohon maaf yang besar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam sepanjang penyampaian, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.